Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan Pak Wagio, khususnya kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo. Kali ini masih belajar jarak jauh ya, melalui TV SMP Negeri 1 Ponorogo yang disiarkan secara live streaming melalui YouTube. Kabarnya bagaimana? Sehat-sehat ya? Mudah-mudahan selalu sehat. Tetap kalian jaga proker ya. Iya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan agar kalian selalu hidup sehat. Baik, sebelum kita memasuki materi, baik kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa kalian bubuhkan yaitu daftar hadir absen ya. Mungkin dengan kalian mengisi daftar hadir membuktikan bahwa kalian ikut pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo, yaitu membahas layanan bimbingan klasikal tentang mengenal lingkungan sekolah yang berbeda. Tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya mengenal lingkungan sekolah yang baru. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui cara mengenal lingkungan sekolah yang baru. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat berperilaku dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di sekolah tersebut. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang berbeda. Kalian perlu menyadari bahwa sebagai siswa baru ya, kalian harus mengetahui lingkungan yang baru. Di SD ya, mungkin kalian juga mengenal lingkungan di SD seperti itu. Namun setelah kalian memasuki di SMP, tentunya lingkungannya akan berbeda. Kemarin pada masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, sudah dijelaskan oleh pembimbing atau yang menyampaikan materi tentang lingkungan sekolah. Namun perlu Pak Guru ulang kembali ya, karena mungkin kemarin juga belum begitu keseluruhan, walaupun mungkin keseluruhan, tapi kali ini Pak Guru sendiri tidak akan menunjukkan lewat gambar, mungkin bisa dibuka lagi ya. Pada waktu MPLS kemarin sudah ditunjukkan ruang-ruang tersebut ya. Yang pertama yaitu mengenal lingkungan fisik sekolah. Apa itu lingkungan fisik sekolah? Lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang terdiri dari fasilitas yang bisa kita lihat, yang sifatnya tidak bergerak, yang bisa kita lihat tapi tidak bisa bergerak. Bisa kalian pahami ketika kalian awal datang di SMP Negeri 1 Ponorogo, masih berada di depan ya, kalian akan memasuki SMP Ponorogo, di situ akan kalian jumpai ya. Yang pertama mestinya kalian akan menjumpai gapura ya. Gapura dan pagar-pagar di situ. Di gapura itu pun tertuliskan
nama sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Bonorowo. Di bawahnya juga di situ tercantumkan alamat. Ketika kalian ditanyakan alamat SMP Negeri 1 Bonorowo mana ya, kalian belum tentu bisa jawab. Karena begitu datang ke SMP Bonorowo, kalian tidak akan memahami keseluruhan. Padahal di situ sudah tercantum nama sekolah, kemudian alamat sekolah. Ya, jadi di pintu gerbang kalian sudah mengawali melihat fasilitas fisik sekolah. Kemudian setelah masuk di halaman depan, itu juga berbeda dengan ketika pada waktu kalian ada di SD. Di SD, walaupun kalian belum masuk ke lingkungan sekolah, sudah bisa melihat di SD ada berapa pintu, kemudian kalian bisa menghitung ada berapa ruang. Kalau di SMP tidak bisa, karena pintu masuk ke kelas itu tidak menghadap ke jalan. Kalau di SD rata-rata menghadap ke jalan, menghadap lapangan tapi langsung ke jalan, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat lingkungan untuk SD ada berapa ruang. Tapi kalau di SMP itu belum tentu kalian bisa mengetahui. Kemarin Pak Guru pernah home visit ke salah satu siswa yang ada di rumah, siswa baru. Saya tanyakan, kamu sudah mengenal SMP Bonorowo belum? Belum. Ada di sebelah mana? Belum tahu. Nah, ini dengan kalian sebagai siswa baru masuk SMP Bonorowo, minimal kalian akan mengetahui apa yang ada di SMP Negeri 1 Bonorowo. Salah satunya tadi lingkungan fisik. Kalian sudah masuk ke halaman, ya, di situ akan kalian jumpai yang pertama mungkin pos satpam. Ya. Di situ ada bangunan kecil, ya. Di sebelah kiri pintu gerbang ada pos satpam. Kemudian belok kiri lurus, di situ ada tempat parkiran yang cukup panjang, ya. Ketika kalian memasuki parkiran di situ juga karena kalian belum tahu aturan di sekolah, sehingga menempatkan sepeda seperti pada waktu di SD, semaunya sendiri. Ada yang menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap sana. Nah, ini. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya kalian ketika datang di SMP Negeri 1 Bonorowo juga harus mengetahui SMP Negeri 1 Bonorowo itu menghadap kemana. Ini kalau anak-anak di luar Jawa Tengah, khususnya di Kebumen atau SMP Negeri 1 Bonorowo, apalagi kalau anak itu berasal dari luar daerah, ya, itu apakah diajari tentang mata angin atau tidak, Pak Guru juga belum begitu tahu. Karena kemarin Pak Guru juga menerima pindahan baru, ada berapa anak yang saya tanyakan SMP Bonorowo menghadap kemana, nggak tahu. Karena tidak mengetahui mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Tapi kalau berasal dari wilayah khususnya di Jawa Tengah dan mungkin di Bonorowo, ya, itu akan diajari tentang arah mata angin. Karena mau tidak mau ketika kita belajar peta, ya, itu harus mengetahui arah mata angin. Karena peta itu berdasarkan ketika kita melihat peta, itu yang posisinya ada di atas, itu menunjukkan utara. Sehingga ketika kalian membuka peta langsung tahu. Tapi kalau anak-anak yang berasal dari luar daerah, ketika ditanya rumah kamu dengan ini sebelah mananya, paling hanya depan, kiri, atau kanan, atau belakang. Jadi tidak mengetahui tentang arah mata angin. Maka dari itu kalian harus belajar tentang arah mata angin, ya. Sehingga ketika ditanyakan SMP Bonorowo menghadap ke mana, kalian bisa langsung menjawab. Oke, berikutnya setelah sampai ke tempat sepeda atau parkir, ya, kalian di sana kalian harus bisa mengatur tempat sepeda itu harus diposisikan seperti apa, ya. Ini ketika nanti kita sudah tatap muka. Kemudian setelah kalian masuk di situ, ya,
ketika kalian masuk juga ada pintu darurat ya. Di samping pintu utama yang ada di gapura, kemudian ada pintu darurat yang ada di paling ujung. Kalau di sini ya yaitu yang paling selatan. Sehingga ketika kita untuk keluar masuk rasanya padat, kemudian kita juga bisa menggunakan pintu darurat. Berikutnya setelah kalian masuk ke halaman, kalian akan jumpai ya, karena fasilitas fisik sekolah itu ada bentuk bangunan gedung, ya, bangunan gedung, kemudian ada lapangan yang kalian jumpai, kemudian ada fasilitas lain, ada buku, ada komputer, ada laptop ya. Kita jelaskan satu persatu. Setelah kalian masuk ke halaman, kalian jumpai bermacam-macam gedung. Ada bangunan kelas yang terdiri dari 14 kelas, yang sekarang menjadi 15 kelas karena yaitu menggunakan laboratorium komputer disulap menjadi ruang kelas, sehingga menjadi 15 kelas atau 15 ruang yang terdiri dari 5 kelas untuk kelas 7, 5 kelas untuk kelas 8, dan 5 kelas untuk kelas 9. Tentunya kelas 7 karena sudah menempati ruangan, ya, kalian sudah datang ke sekolah dari awal pada waktu kalian pendaftaran, kemudian daftar ulang, kemudian diulang lagi yaitu pengambilan buku perpustakaan, kemudian datang lagi juga pengambilan seragam sekolah. Ya. Tentunya kalian sudah sedikit mengenal tentang lingkungan fisik sekolah. Kelas 7 sementara baru hafal tentang kelas masing-masing ya. Belum mengetahui kelas-kelas yang lain yang ada di SMP Negeri 1 Bonorowo. Ya, untuk kelas 7 membujur dari utara ke selatan, dari kelas 7A sampai kelas 7E. Kemudian diikuti kelas 8A yang menempati ruang laboratorium komputer 2 ya. Kemudian lurus langsung menuju ke sana ya. Di sebelah selatan paling pojok ya, pojok ujung sebelah selatan bagian timur ya. Itu 8B, ada 3 ruang, 8B, 8C dan 8D. Dan sebelahnya ada ruang musola ya. Kemudian disusul dengan yang menghadap ke timur yaitu 8E, 9A, kemudian 9B. Terus ada jeda ruang ganti di situ dan kamar mandi. Disusul kemudian ruang kantor TU ya. Kemudian ruang kepala sekolah menuju ruang kelas 9C, 9D dan 9E. Lengkap 15 untuk ruang kelas. Itu keseluruhan untuk ruang kelas ya. Kemudian ditambah tadi saya sampaikan ya, di ujung selatan sana ada ruang perpustakaan yang kemarin untuk mengambil buku-buku perpustakaan di sana. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah mengenal ruang perpustakaan. Sehingga ketika kalian membutuhkan buku-buku ada di sana, buku apa saja. Kalian juga sudah menerima kemarin kartu perpustakaan yang fungsinya adalah untuk meminjam buku perpustakaan. Selain perpustakaan tadi saya sampaikan ada musola yang ada di sana yang bisa kalian pergunakan nanti ketika kalian membutuhkan untuk sholat ada di sana. Ya.
Juga tadi saya sampaikan ada ruang ganti yang bersebelahan dengan kamar mandi. Kemarin pada waktu pembagian seragam, kalian masih bingung. Saya ganti ada di mana ya? Sempat kalian bilang sama orang tua karena tidak ada ruang ganti. Akhirnya seragam itu dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, seragam tidak muat, kemudian komplain ya. Orang tua menyampaikan ke Pak Wagio karena kemarin tidak ada ruang ganti ya. Akhirnya dibawa pulang ke rumah, kemudian gantinya di rumah. Setelah di rumah ternyata pakaian dipakai tidak muat, Pak. Ya udah dikembalikan saja ke sekolah, nanti akan diganti. Jadi sebenarnya di situ ada ruang ganti, namun karena kalian belum mengenal ya, karena kemarin pada waktu MPLS menggunakan online ya, live streaming, sehingga hanya ditunjukkan tempat-tempat, sedangkan kalian belum tentu kemarin memperhatikan benar-benar, sehingga tidak tahu bahwa di sekolah ada ruang ganti. Ruang ganti ada 2 dan luas, bisa dipergunakan untuk ruang ganti putri, juga bisa dipergunakan untuk ruang ganti putra. Nah, di sebelahnya yang berhadapan dengan ruang ganti adalah ruang TU atau tata usaha. Di situ juga banyak personel atau penghuninya, yaitu dari bapak-bapak petugas tata usaha. Yang kemudian ada ruang kaca yang kalian kadang-kadang bertanya itu ruang kaca untuk apa sih? Itu sebenarnya lobi, tempat tamu datang yang awal biasanya ada di situ, dan di dalamnya juga ada ada lemari kaca yang untuk menempatkan bermacam-macam piala yang sudah didapatkan oleh teman-teman kalian pada waktu lomba, sehingga ketika kalian ingin melihat di sana banyak sekali piala-piala yang sudah didapatkan oleh teman-teman kalian. Dan di ruang lobi tersebut ada pintu masuk ke ruang Bapak Kepala Sekolah. Ketika kalian ingin menjumpai Bapak Kepala Sekolah, ada di ruang itu ya. Mungkin ada sebagian yang belum kalian ketahui bahwa di SMP Negeri 1 Ponorogo juga memiliki kamar mandi atau kamar kecil, itu banyak sekali. Dari yang ujung paling selatan di sana ada 4 kamar mandi. Berarti ketika kalian membutuhkan kamar kecil ada di sana. Tidak usah bingung ya. Di sana ada 4 kamar mandi, kemudian ditambah di sebelah kelas 9 ya, itu juga ada 4 kamar mandi. Terus di sebelah kelas 7E juga ada 4 kamar mandi. Di dekat ruang Bapak Kepala Sekolah juga ada 4 kamar mandi. Berarti kalau dihitung-hitung ada berapa? Ada 4 nih. 4 kali 4 ada 16 kamar mandi. Sehingga ketika kalian membutuhkan kamar mandi di situ sudah ada 16 kamar mandi, tidak usah bingung-bingung ya. Ya. Terus yang berikutnya masih ada lagi, yaitu ruang laboratorium komputer. Ya. Kalau mungkin kelas 7 belum pernah mengenal ya. Kalau kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah pernah menggunakannya, pasti akan paham. Ruang komputer yang tadinya ada 2 ruang, sekarang tinggal 1 ruang karena yang 1 ruang dipergunakan untuk kelas. Padahal SMP Negeri 1 Ponorogo memiliki segudang komputer dan laptop, sehingga masih ada yang di gudang yang belum dipasang, itu banyak sekali. Maka dari itu sebenarnya SMP Negeri 1 Ponorogo sangat-sangat membutuhkan ruang itu, sehingga masih banyak laptop dan komputer yang ditumpuk di gudang belum dimanfaatkan. Mudah-mudahan ke depan nanti SMP Negeri Ponorogo akan mendapatkan suatu bangunan yang bisa untuk menempatkan komputer-komputer yang ada. Masih ada juga yang belum Pak Guru kenalkan, yaitu ruang guru. Sebagian anak-anak
sudah mengenal ruang guru, tapi juga sebagian besar belum mengenal ruang guru, sehingga ketika kalian menanyakan atau memasuki ruang guru, kalian masih mencari ruang guru itu sebenarnya ada di mana sih ya. Karena memang berbeda sekali di SD dengan di SMP. Yang di SD mungkin kalian dengan lingkungan yang sangat sempit ya kalau dibandingkan dengan di SMP. Setelah memasuki di SMP sangat luas sekali sehingga belum bisa membedakan. Nah, ruang guru yaitu yang ada di sebelah ruang ganti ya. Begitu kalian masuk di SMP Bonorowo, masuk pintu gerbang yang kedua itu ada ruang ganti, sebelahnya itu ruang guru yang menghadap ke lapangan utara. Di dalamnya banyak sekali guru sehingga ketika kalian masuk ruang guru tentunya akan bingung karena belum mengenal. Apalagi kalian menjadi siswa baru kelas 7 sama sekali belum mengenal guru yang ada. Makanya ketika kalian merasa bingung langsung japri ke Pak Wagio karena nomor HP Pak Wagio itu sudah masuk di 15 kelas. Semua anak memiliki sehingga ketika butuh bingung langsung yaitu japri ke Pak Wagio. Tadi juga ada yang japri ke Pak Wagio ya. Karena mungkin masuk di grup belum ada yang menjawab. Sedangkan kalian sangat-sangat mendesak membutuhkan jawaban. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau kebetulan Pak Wagio online akan langsung Pak Wagio jawab. Nah, itu dari fasilitas fisik sekolah. Kemudian lapangan di SMP Negeri 1 Bonorowo memiliki 2 lapangan yang ada di dalam sekolah. Ada 2 lapangan yang luas, bisa kalian pergunakan. Lapangan selatan yang sudah dicat menggunakan warna-warna yang untuk membedakan lapangan tersebut. Karena di dalam satu lapangan itu ada bermacam-macam lapangan. Maksudnya gimana Pak? Di dalam satu lapangan ada bermacam-macam lapangan. Iya. Lapangan utama yang besar itu adalah dipergunakan untuk lapangan bola basket. Itu yang sampai ke tepi lapangan. Itu lapangan untuk bola basket. Yang kemudian di antara 2 lapangan ada didirikan papan ya. Itu yang ada ringnya, yang fungsinya untuk memasukkan bola basket ke dalam ring tersebut. Kemudian di dalamnya juga ada lapangan bola voli. Di dalam lapangan bola voli ada lapangan bola takraw. Kemudian di dalamnya juga ada lapangan bulu tangkis. Makanya saya katakan dalam satu lapangan terdiri dari bermacam-macam lapangan. Nanti kalian akan mengenal di situ karena dari masing-masing lapangan itu garisnya menggunakan warna yang berbeda sehingga kalian akan bisa membedakan. Kalau di lapangan utara itu lebih luas ya. Bisa kalian pergunakan untuk lapangan futsal, juga bisa untuk dipergunakan untuk lapangan bola voli, kemudian juga biasanya dipergunakan untuk lapangan upacara atau kegiatan pramuka. Kalau kalian ingin menggunakan lapangan yang lebih luas lagi, yaitu lapangan yang ada di depan SMP Negeri 1 Bonorowo. Itu bisa dipergunakan untuk sepak bola secara umum. Ya. Kemudian di SMP Negeri 1 Bonorowo masih ada satu lagi yang belum saya kenalkan, yaitu tentang pemancar yang tinggi itu ya. Itu juga termasuk fasilitas sekolah, fasilitas fisik sekolah, yaitu wifi ya, yang bisa dipergunakan oleh sekolah ketika pembelajaran PJJ secara online. Sehingga bisa dipancarkan ke seluruh siswa tersebut
bisa menggunakan, bisa melihat. Itu tadi dari fasilitas fisik ya. Ketika kalian membutuhkan fasilitas fisik tersebut di sekolah akan ada. Dan ketika kalian juga masuk di kelas masing-masing, di dalam kelas juga masih ada fasilitas fisik sekolah ya. Ada papan tulis, ada spidol, kemudian ada meja guru, ada kursi guru, ada meja siswa, ada kursi siswa, dan ada perangkat lain, termasuk mungkin sapu dan seperangkatnya ya. Bisa kalian lihat. Sehingga kalian bisa membedakan mana yang termasuk lingkungan fisik sekolah. Kemudian yang kedua yaitu tentang lingkungan sosial sekolah. Apa itu lingkungan sosial sekolah? Lingkungan sosial sekolah adalah semua individu yang menjadi anggota sekolah. Semua individu yang menjadi anggota sekolah. Apa itu individu ya? Iya, yang tentunya manusia yang ada di sekolah tersebut. Ya. Baik itu siswa, kemudian guru, kemudian staf atau TU, kepala sekolah, kemudian penjaga, terus pengurus komite sekolah, ya itu termasuk ada lingkungan sosial sekolah. Sebagai anggota sekolah baru, mestinya kalian cepat-cepat bisa menyesuaikan lingkungan sosial sekolah agar kalian tidak ketinggalan atau bingung dengan lingkungan sosial sekolah yang ada. Karena mau tidak mau kalian harus mengenal 500, minimal 500 lingkungan sosial sekolah. Oh banyak banget Pak 500 ya? Iya. 500 lebih yang terdiri dari siswa, guru, dan karyawan yang ada. Pada waktu MPLS kemarin juga sudah dijelaskan ya, dari Bapak Kepala Sekolah yang ada, itu namanya kalian juga sudah mengenal, Pak Guru tidak akan mengulang lagi, biar kalian akan mengingat-ingat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bonorowo itu siapa ya. Kemarin kelihatannya alamatnya juga sudah dikenalkan. Dari Bapak Ibu Guru juga sudah dikenalkan ya. Namun setelah kalian memasuki pembelajaran, kemudian ada tugas. Tadi pagi saja Pak Guru menjumpai ada sekian anak menanyakan, Pak saya maaf datang ke sekolah karena ada tugas yang harus dikumpulkan. Tugas apa? Mata pelajaran ini Pak. Gurunya siapa? Nggak tahu. Kata Pak Wali kelas nggak menyebutkan gurunya. Loh kan kemarin kalian pada waktu live streaming sudah jelaskan siapa yang menjelaskan tentang mata pelajaran tersebut. Tapi nggak tahu Pak, lupa Pak. Nah ini perlu mengulang kembali tentang lingkungan sosial sekolah. Seharusnya kalian memahami masing-masing individu yang memberi pelajaran, yang mengampu mata pelajaran, sehingga ketika kalian mengumpulkan tugas kalian akan tahu ya. Jangankan kalian kelas 7 yang baru beberapa hari, mungkin baru 1 bulan berada di SMP Negeri 1 Bonorowo, bahkan belum tatap muka ya, sudah berjalan 1 bulan ya, belum bisa mengenal. Karena kelas 8, kelas 9 saja juga masih bisa terjadi seperti itu. Yang mengajar mata pelajaran ini siapa? Nggak tahu. Nah ini. Bahkan ada yang sudah lulus saja belum tahu. Ditanyakan nggak tahu namanya. Nah ini berbahaya kalau seperti itu. Jadi kalian tidak pernah komunikasi dengan Bapak Ibu Guru yang ada. Kalian mencoba memberanikan kepada
Bapak Ibu guru yang ada untuk Japri ya, ya. Kalau mungkin di grup nggak enak, ada teman-teman lewat Japri nggak apa-apa ya, iya. Jangan hanya mengenal Pak Wagyo saja, karena di sini Bapak Ibu guru banyak sekali ya. Kalau kalian bisa membedakan dulu pada waktu di SD memang gurunya adalah guru kelas. Kalau di SMP guru kelas diwakili oleh wali kelas ya, yang menangani keseluruhan ada di kelas tersebut. Namun setelah ada wali kelas, ada Bapak Ibu guru yang mengampu masing-masing mata pelajaran ya. Kalau di SD hanya mengenal bapak atau ibu guru tersebut. Tapi kalau di SMP sudah minimal kalian akan mengenal 12 atau 13 guru yang ada. Harus dihafalkan masing-masing guru. Kalau di kelas 7 misalnya guru PAI yang mengajar siapa ya? Oh, yang mengajar PAI guru kelas 7 adalah Bapak Ahmad Gosim, SPDI. Orangnya yang seperti apa ya? Ya, yang ketika kalian live streaming ya kalian pahami Pak Ahmad Gosim seperti apa. Oh, seperti itu ya. Kalian langsung hafal. Karena Pak Ahmad Gosim juga masuk di grup kelas 7, kalian tentunya memiliki nomor HP, nomor WA-nya, sehingga kalian bisa japri di situ ya. Kemudian yang mengajar bahasa Indonesia kelas 7 siapa? Kalian juga harus hafal. Kemudian yang mengajar PKN kelas 7 siapa? Kalian juga harus hafal. Jadi ketika kalian datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut, ya, kalian harus hafal gurunya. Setelah kalian hafal dengan gurunya, kebetulan sudah sampai di SMP, masuk di kantor, biasanya kalian akan menanyakan, kemudian Bapak Ibu guru juga akan menunjukkan tempatnya. Hafalkan kalian tempatnya, itu tempatnya di sebelah sana. Ketika besok lagi kalian masuk ke kantor guru untuk mengumpulkan tugas, langsung hafal, bisa menuju ke tempatnya ya. Iya. Jadi jangan ketika ditanyakan malah nggak hafal ya. Karena banyak personel yang ada, tentunya kalian harus mengenal dari Bapak Kepala Sekolah, siapa namanya ya, Bapak Pranoto SPD ya. Kemudian Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Wiwi Istiana SPD Ing ya. Ya, tentunya kalian juga harus mengenal. Terus Bapak Ibu guru banyak sekali ya. Kita berawal dari yang sebelah mana ya. Iya, nanti kalau tatap muka ya. Kalau tatap muka Pak Wagyo juga siap untuk menunjukkan dan kalian harus praktek. Iya. Praktek untuk mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sekolah. Ya. Dulu pada waktu tatap muka juga Pak Wagyo suruh untuk mengenal lingkungan ya, baik fisik maupun lingkungan sosial, yaitu secara berkelompok. Saya beri waktu biasanya 1 jam untuk mengenal lingkungan fisik maupun sekolah agar kalian tidak bingung berada di SMP Negeri 1 Bonorowo. Karena dengan lingkungan yang berbeda, lingkungan baru ya, tentunya antara SD dengan SMP itu ada perbedaan. Walaupun secara umum sama, pasti ada tempat-tempat khusus yang di SD tidak ada, namun di SMP ada. Sebagai contoh misalnya yaitu laboratorium komputer. Di SD tentunya tidak ada, ya. Di SMP ada, kalian belum mengenal, nanti yang akhirnya akan dikenalkan, dan di dalam ruang komputer ada apa saja ya, itu nanti juga akan dikenalkan. Ya. Jadi baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kalian harus bisa mengenal, sehingga ketika kalian memperhatikan
yaitu PJJ dengan live streaming. Itu yang mengajar siapa ya? Oh, jam sekian yang mengajar Pak Wagio dengan mata pelajaran bimbingan konseling. Kalian pahami, kalian lihat, oh orangnya seperti itu. Sehingga ketika kalian mendapatkan WA mungkin melalui grup ya, langsung bisa kalian jawab, malah Pak Wagio yang mengirim, kalian langsung menjawab, oke Bu, nanti saya kerjakan, oke Bu. Padahal yang mengirim Pak Wagio, tapi nyatanya jawabannya Bu. Berarti kalian tidak memahami siapa yang mengirim informasi ya. Iya. Oke, nanti walaupun kalian belum saya perkenalkan satu persatu untuk lingkungan sosial sekolah, ketika nanti kita tatap muka, kita praktek ya. Iya, praktek untuk mengenal lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Sehingga kalian akan paham benar siapa yang bertanggung jawab nanti dalam kesesuaian siapa, OSIS siapa, yang bertanggung jawab dengan ekstra siapa, kalian akan paham ya. Kalau mungkin menggunakan teori seperti ini, karena kalian belum tentu bisa menikmati. Kenapa belum tentu bisa menikmati? Mungkin karena kuota ya, karena mungkin sinyal yang susah ya, bahkan mungkin HP-nya yang rusak atau belum memiliki HP ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang kurikulum sekolah. Tentunya kurikulum sekolah di SD dengan di SMP walaupun ada kesamaan, mungkin sedikit ada perbedaan. Kalau di SD ya, jumlah guru ya, kalian lebih bisa cepat mengenal karena jumlah gurunya hanya sedikit dan guru tersebut masing-masing memegang guru kelas. Kalau yang duduk di kelas 6 pasti sudah mengenal guru yang duduk di yang mengajar kelas 1. Iya, karena dari kelas 1 sudah diajar oleh guru tersebut, setelah kalian duduk di kelas 6 masih mengenal guru kelas 1. Berbeda dengan di SMP kalian memiliki atau mempunyai wali kelas dan di dalam wali kelas tersebut ya masih ada guru-guru yang mengampu mata pelajaran karena masing-masing mata pelajaran diampu oleh seorang guru. Ya. Kalau di SD guru 1 mengajar bahasa Indonesia, mengajar matematika, mengajar IPA, mengajar SBK, kemudian mengajar PKN dan sebagainya ya. Tapi kalau di SMP sudah satu persatu, sehingga mata pelajaran yang ada di SMP ada berapa ya? Iya, banyak. Mata pelajaran yang di SMP ada 12 atau 13 ya. Iya, nanti kalian lihat kembali di jadwal. Ya, di SMP ada berapa mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran diampu oleh satu guru, sehingga kalian harus memahami guru satu persatu. Kadang-kadang ada seorang guru yang tidak mengajar di kelas 7, tapi juga itu guru SMP Negeri 1 Bonorowo, kalian juga harus tahu. Maka dari itu tentang kurikulum di SD yaitu jumlah mata pelajaran itu berbeda dengan di SMP. Di SD SBK itu menjadi satu, seni budaya dan keterampilan menjadi satu. Kalau di SMP sudah dipisahkan menjadi seni budaya dan prakarya, yang mengampu juga gurunya berbeda. Itu juga kalian pahami. Kemudian di SD tidak ada mata pelajaran bimbingan konseling ya. Di SMP ada mata pelajaran bimbingan konseling yang diampu oleh
Pak Wagio, kalian juga harus memahami. Maka dari itu tadi kurikulum di SD tentang mata pelajaran, kemudian guru yang mengajar itu jumlahnya tidak sama seperti di SD. Di SMP nanti kalian akan mengenal Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian penjaga sekolah yang jumlahnya sekian banyak, ada sekitar 40-an harus kalian pahami. Kalau di SD dengan jumlah yang sedikit, kalian langsung bisa memahami. Makanya kalian memasuki sekolah yang baru harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, sehingga kalian lebih cepat akrab, lebih nyaman berada di sekolah. Itu tentang kurikulum ya, jumlah guru dan jumlah mata pelajaran. Kemudian juga jam tatap muka. Jam tatap muka tentunya di SD dengan di SMP juga berbeda. Kalau di SD mungkin awal berangkat ada yang masuk 7:30, tapi juga ada yang masuk jam 7. Kemudian pulangnya di SD sekitar jam 12 ya, tapi di SMP nanti pulangnya jam 2. Ketika sudah tatap muka ya, itu di SD dengan di SMP waktu belajar akan lebih panjang di SMP. Kemudian juga cakupan materi di SD itu lebih sedikit, di SMP juga akan berkembang lebih banyak, sehingga kalian juga perlu memahami. Karena yang namanya belajar dengan sistem yang lebih mudah, nanti kemudian meningkat yang agak susah, kemudian yang lebih padat lagi, bahkan yang lebih susah atau sulit ya. Itu tentunya ya sebatas di waktu di SMP ya, iya. Nanti ketika kalian ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau naik kelas di kelas 8 juga nanti materinya juga akan meningkat ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu kurikulum yang di SD juga berbeda pada waktu kalian ada di bawahnya, yaitu di TK atau di PAUD. Semakin lama pendidikan itu semakin susah atau sulit, sehingga harus kalian ikuti dengan yang lebih awal. Kalau kalian di awal tidak mengenal ya, di SD tidak mengikuti misalnya mata pelajaran ini karena kondisi tertentu ya. Sudah kelas 6 karena kondisi tertentu mungkin sakit, tidak ikut mata pelajaran ini dengan waktu yang cukup lama. Setelah kalian masuk di SMP, harapan guru SMP itu kalian sudah mengenal. Maka dari itu guru SMP tidak mengulang kembali, sehingga kalian karena di SD tidak mengetahui, tidak paham, kemudian menerima di SMP semakin tidak paham, semakin bingung. Karena yang namanya pendidikan itu berkelanjutan dari yang tingkat sederhana meningkat menuju yang tingkat yang lebih sulit. Iya. Katakanlah misalnya yang sederhana saja ya, mungkin dengan pembelajaran seni budaya kalian dikenalkan dengan notasi angka. Misalnya angka 1 do, angka 2 re, do re mi fa sol la si do, sama-sama angka 1. Do natural dengan do di titik atas itu bunyinya sudah berbeda. Namun karena kalian pada saat pengenalan itu tidak berangkat ya, dalam jangka waktu tertentu, kalian tidak tahu disajikan angka-angka seperti itu, ya kalian membacanya jirolu 4 ya bisa terjadi seperti itu karena tidak mengenal ya.
Tapi kalau yang sudah mengenal akhirnya akan berkelanjutan ke SMP ya. Setelah di SMP mungkin tingkatnya akan lebih rumit, lebih sulit, ya sudah tidak menggunakan angka-angka seperti itu. Nanti menggunakan ondol-ondol, kemudian ada apa itu seperti pohonnya, ada daunnya, ada daunnya dua, itu bunyinya juga sudah berbeda. Kemudian ada ondol-ondol yang daunnya atau pohonnya terbalik, ya, itu juga bunyinya sudah berbeda. Makanya ketika kalian menjumpai hal yang sederhana tapi tidak diikuti, nanti di jenjang berikutnya kalian akan merasa kesulitan. Ya, dikenalkan matematika yang sederhana ya oleh pengampu guru matematika. Setelah masuk di SMP ya, itu maunya guru SMP ya sudah lari menggunakan materi SMP, padahal di SD tadinya kalian tidak ikut karena kondisi tertentu sehingga tidak mengenal. Akhirnya menjawab, dulu saya di SD tidak diajari Pak, ya. Ataukah sudah duduk di SMP, pada waktu pembelajaran kalian tidak ikuti ya, tertinggal satu pokok bahasan, nanti untuk pokok bahasan berikutnya biasanya berkaitan dengan pokok bahasan yang terdahulu, kalian tidak tahu, tidak mudeng ya. Iya. Makanya jangan enggan, jangan segan-segan untuk mengikuti pembelajaran sehingga dari yang tingkat sederhana menuju tingkat yang lebih sukar tetap bisa kalian ikuti. Ya. Oke, sementara kita kenalkan dulu dari lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan kurikulum ya. Itu yang terjadi perbedaan sangat mencolok antara di SD dengan di SMP. Makanya kalian harus benar-benar mengenal lingkungan yang berbeda, mengenal lingkungan yang baru. Harus kalian pahami satu persatu sehingga ketika kalian membutuhkan dengan lingkungan tersebut, baik lingkungan sosial, kemudian lingkungan fisik atau kurikulum, kalian langsung bisa memahami. Oke? Iya, sampai di sini dulu. Mungkin seandainya ada suatu pertanyaan ya, boleh japri dengan Pak Pagio. Untuk kemarin yang kalian sudah merangkum sebagai bahan belajar pada pagi hari ini ya. Kalau yang sudah selesai nanti akan saya tarik ketika selesai dari live streaming ya. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.